Aduh. Baik. Dani? Iya. Ya Allah, Tam. Gue sama Bu Iput juga sakit. Iya nih. Iya, Maya. Ini gue lemes banget. Tuh, Iput juga. Makanya kita minta tolong Dani. Gue kata kali dianterin pakai pick-up-nya ya. Ini seret-seret begini kayak habis panen singkong. Iya, Belum muat. kita teh mau berobat ke si Eta, ke Hamdan gitu. Kenapa nggak ke dokter aja sih? Kan nanti bakal dicek semuanya sama dokter. Terus juga kan sekarang Hamdan katanya berobatnya mahal kan? Itu dia nih, tadi gue juga udah bilang begitu. Tapi ini berdua nih, batuk banget dibilangin. Ya elah, Dan. Kan udah ada buktinya kalau berobat di Hamdan itu manjur. Noh, lu lihat Romlah, noh. Habis berobat di Hamdan, dia langsung parboy. Benar pisan atuh. Kita teh kalau berobat ke rumah sakit gitu belum ngantrinya, belum lamanya, sembuh nageli lah gitu. Udah kita teh ke Hamdan hayu atuh. Lihat ya nih, tuh emang berdua nih. Kalau dia ngomong A, harus diturutin. Begini nih. Aduh, udah ayo cepetan kita ke Hamdan aja. Aduh. Ya tuh kepala ibu teh geus pusing ya teh hayu atuh. Udah ya. Juga anterin dia, biarin dia mau terserah dia mau kayak gimana ntar hasilnya dah. Ya, tapi tuh jangan seret-seret gue begini, Dan. Dan gendong aja Dan Bu ini. Aduh, kasihan banget ya. Iya makanya. Mari, Maya, assalamualaikum. Kalian ngapain di sini? Itu aku sama Fahri dari tadi tuh ketemu sama warga yang sakit, bahkan Bu Yan sama Bu Iput juga sakit. Ini lagi dibawa sama Dani sekarang. Aku jadi ngeri deh, gimana kalau misalnya kita juga kena. Iya terus sekarang tuh semua warga jadi berobat ke tempatnya Pak Hamdan semua. Tapi aku juga kemarin sebenarnya ngeliat Bu Mariam datangin rumahnya Pak Hamdan. Bu Mariam tuh dendam banget sama Pak Hamdan. Dia mengira kalau Pak Hamdan dalang dibalik kematiannya Tia. Tapi soal itu sih aku nggak heran sama sekali. Karena di hari penumbalan memang kelihatannya Pak Hamdan yang paling pengaruhin warga. Kayak kita harus cari tahu tentang ini dulu. Ya biar kita bagi tugas lagi aja. Fahri, Maya, tolong jagain Bu Mariam ya. Iya. Biar aku sama ini ke rumahnya Pak Hamdan buat cari bukti. Atau mungkin kita juga bisa sekalian ke tempat penumbalannya Tias. Boleh. Yaudah, kalian hati-hati. Kalian hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beruntung aku menemukanmu dalam keadaan masih hidup, Nak. Padahal tubuhmu tersangkut di batu karang. Lu kagak ngerasain bagaimana rasanya sih? Bu Yayan sama Bu Iput sakit. Ini gue sama Iput tuh dari kemarin muntah-muntah. Mana muntahnya hijau banget begono. Ibu-ibu keluhannya sama semua. Muntah-muntahnya warna hijau. Iya, hijau. Kalau saya muntah-muntah terus sampai nggak bisa tidur. Mana badan meriang, udah kayak mau mati aja rasanya. Selamat lagi, Ibu kesini aja ke saya, tempat saya. Cepat sembuh Bu ya. Datang ke sini lagi ya. Loh, Aini, Malik, kalian juga mau berobat di sini di tempat saya? Oh, tunggu sebentar Pak. Tunggu sebentar ya. Saya nomor antrian ya. Ya Malik, buat kamu, ya mungkin kalau kamu nggak sakit, kamu juga bisa konsultasi kesehatan di tempat saya. Ya, silakan. Ini? Ada apa? Kamu kenapa kok mukanya gelisah gitu? Hah? Yaudah. Kamu tunggu giliran dipanggil ya. Nanti kalau udah dipanggil sesuai nomor urut, nanti masuk ke dalam, ya? Maaf, kayaknya saya nggak ikut antrian. Nanti kalau misalkan badan saya memang kurang enak badan, saya akan balik lagi ke sini. Oh gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Ya. Nomor selanjutnya siapa? Silakan masuk. Mbak. Klik.
Tadi aku dapat vision, aku ngeliat kalau Pak Hamdan ngerapal mantra di depan buto hijau. Buto hijau? Ya, kayaknya ini ada kaitannya sama Pak Hamdan. Aku harus cari tahu ini, Lik. Di sini, Lik. Di sini tempat Bu Maryam nemuin Tias. Kayak kita harus cari sesuatu deh, siapa tahu masih ada yang janggal di sini. Iya, yang aku dengar dari warga juga gitu. Mereka curiga ini tempat di mana Bu Maryam nemuin Tias waktu masih bayi. Ya udah. Aku cari sebelah sana. Aku sih. Gimana, Lik? Aku nggak nemu apa-apa. Kamu gimana? Aku juga nggak nemu apa-apa. Aduh. Atau mungkin ladang yang ditanam warga itu panen palsu. Kalau vision kamu ada kaitannya sama panen warga, itu mungkin aja terjadi, Ternyata hasil panen warga selama ini cuman efek gaib. Akhirnya, aku bisa menikmati lagi bobo kekayaan. Dan ini semua thanks to Buto Ijo. Karena aku sudah menumbalkan sesuatu padanya. Berkat tumbalku ke dia, banyak warga yang berobat ke aku. Dan bahkan sekarang jumlahnya semakin meningkat drastis dibanding sebelumnya. Kenapa ibu saya miskin kayak gini? Saya udah coba buka praktek pengobatan tapi gagal! Gagal! Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak punya apa-apa lagi. Mas Hamdan, kamu harus tanggung jawab, Mas. Ini anak kamu, Mas. Ya meskipun aku cuma selingkuhan kamu, tapi ini darah daging kamu, Mas. Saya nggak akan mengakui anak ini. Nggak akan. Mas, kamu boleh nggak tanggung jawab sama aku. Tapi seenggaknya kamu tanggung jawab sama anak kandung kamu, Mas. Kalau gitu buang. Buang anak. Ya, karena saya nggak mau membesarkan anak lain. Nggak bisa. Saya bilang buang jauh-jauh. Tapi ini darah daging. Saya nggak peduli. Buang anak ini dari saya. Keluar dari sini. Baik Tuhan, baik. Terima kasih. Saya akan penuhi semua permintaan Tuhan. Mas, jangan Mas Hamdan. Mas, tolong Mas, jangan Mas. Nggak mau. Mas, jangan tumbalin aku Mas. Tolong! Tolong! Mas! Jangan Mas, jangan tumbalin aku.
untuk penyakit Masnya, obat herbal ini ya. Ini mujarab Mas. Ya. Diminum sehari 3 kali. Ya, tapi jangan sampai habis. Di sini soalnya ada ampas-ampasnya ya. Ya, oke. Ya, kasih ya. Ya. Selanjutnya, silakan. Jadi gimana? Keluarnya apa? Lambung saya masih dok. Terus saya sering mual-mual. Oke. Gini, untuk lambung atau mual-mual itu saya biasanya pakai obat ini ya. Tapi ini diminum sebelum makan ya. Sebelum makan minum dulu baru makan, gitu ya. Silakan. Terima kasih ya. Tuan, tolong kasih saya waktu lagi Tuan. Karena semua orang yang berharga buat saya atau keluarga saya sudah saya tumbangkan Tuan. Istri saya, anak saya sudah saya tumbangkan Tuan. Jadi saya perlu. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus berikan tumbal padaku. Kalau kamu tidak bisa siapkan tumbal, maka kamu harus tanggung akibatnya. Pak Hamdan? Ya. Pak, saya mau berobat. Oh. Iya. Baik. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Ini anak kamu, Mas. Saya nggak akan mengakui anak ini. Itu kenapa tanda lahirnya bisa sama persis ya? Apa Tias anak kandung aku? Ya. Sepertinya aku tahu harus menumbalkan siapa kali ini. Pak. Ya baik, silakan masuk. Ternyata anak itu bisa berguna juga buat aku sekarang. Ya. Beruntung aku menemukanmu dalam keadaan masih hidup, Nak. Padahal tubuhmu tersangkut di batu karang. Ibu. Tias, kamu di mana, Nak? Tias? Ya. Ibu mau kemana? Saya mau cari Tias. Bu. Ibu mau cari Tias kemana? Ke tebing. Tadi saya dengar suara Tias. Saya yakin dia masih hidup. Saya harus cari. Bu. Ibu jangan ke tebing sendirian, bahaya loh, Bu. Tapi tadi dia manggil-manggil saya, Mai. Tias butuh saya. Saya yakin dia masih hidup. Kamu tahu kan firasat? Firasat saya mengatakan bahwa Tias masih hidup dan dia membutuhkan saya ibunya.
saya harus pulang, Bu. Saya harus kasih tahu semua orang, Bu, tentang sebenarnya, Bu. Tunggu kamu sehat dulu ya. Kalau saya nggak pulang, ibu saya sama orang-orang di kampung sana tetap dibohongin sama Pak Hamdan, Bu. Kamu tuh baru aja kena musibah. Ini bukan kebetulan. Allah tuh masih sayang sama kamu. Iya, Bu, saya tahu, Bu. Tapi saya harus ke sana, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Tuh kan, kamu tuh belum sepenuhnya pulih. Kamu harus sabar ya. Kamu harus butuh tenaga untuk melawan mereka. Mereka nggak main-main, Nak. Orang jahat bisa melakukan apa saja untuk menutupi kebenaran. Kamu jangan nekat ya. Nanti kalau waktunya pulang, kamu baru bisa pulang ya. Mayo, kamu harus pergi dari sini, Mai, sekarang. Enggak. Kamu harus selamatin aku, Mai. Mai, kamu harus kasih tahu Kak ini. Pergi, Mai. Maafin.